Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pengajian kita kitab Fathul Qorib. Ya, ini masih halaman 6 ya, masih halaman 6 pada fasal nih, ada fasal yang baru ya tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Baik, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, disiapkan kitabnya untuk disimak bersama. Faslun utawi ikilah fasal fi nawaqidil wudu'i ing dalam nerangaken hal-hal yang membatalkan wudu. Al musammati kang den arani atau dinamakan aidon halimale diarani bi asbabil hadasi kelawan piro-piro sebabnya hadas. Jadi hal-hal yang membatalkan wudu ini disebut juga asbabul hadas. Hal-hal yang menjadi sebabnya hadas. Walladzi lan utai perkara yungkidu kang membatalkan apa alladzi alwudu'a, kang membatalkan apa alladzi ayubtilu tegese membatalkan apa alladzi alwudu'a ing wudu iku sittatu asya'a 6 pira-pira perkara. Jadi hal-hal yang membatalkan wudu itu ada 6. Sama ya, rukun wudhu ada 6, yang membatalkan wudhu juga 6 ya. Ahaduha utawi salah sijine sittah ya, iku ma perkara kharaja kang metu apa sima min ahadis sabila ini saking dua jalan ekskresi atau dua jalur pembuangan. Apa itu? Ayil kubuli, yaitu kubul, wat duburi, dan dubur. Kubul itu jalan depan, dubur jalan belakang alias anus. Kalau kubul itu alat kelamin ya. Jadi nomor 1 yang batalkan wudu adalah keluarnya sesuatu ya dari dua jalan ekskresi atau dua jalan pembuangan manusia, yaitu kubul dan dubur. Keluar dari siapa? Keluar dari min mutawaddiin, dari orang yang berwudu, hayyin yang hidup, wadhihin dan nyata atau yang jelas. Ya. Berarti ya, kalau ada orang yang mati, kemudian sudah dimandikan, sudah diwudukan, bahkan sudah dikafani, ternyata dia kok mengeluarkan sesuatu dari kubul atau tuburnya, misalkan mengeluarkan darah, mengeluarkan berak atau mengeluarkan kencing ya, maka si orang mati tadi tidak perlu diwudukan kembali ya, alias tidak wajib diwudukan kembali karena sudah mati ya. Mungkin kalau dibersihkan najisnya bagus ya. Kalau misalkan tidak dibersihkan, sudah tahu dikafani, keluar darah, das, tidak dibersihkan darahnya sudah, itu tidak menghilangkan keabsahan pemandian dan perwudunan bagi si mayit, karena tadi yang disyaratkan wudunya batal kan orang yang hidup ya, orang yang hidup ya. Jadi tidak perlu ada pengulangan wudhu, apalagi pengulangan mandi ya, sudah ya. Itu sudah cukup ya. Mu'tadan kana ya, iku normal atau wajar sesuai kebiasaan anane opo al khariju barang kang metu kabaulin seperti kencing, wagoitin dan seperti tinja atau berak, au nadiron atau langka anane, kadamin seperti darah, wahason dan seperti kerikil. Jadi batalnya wudhu ini tetap berlaku ya, baik yang keluar dari kubul dan dubur itu hal yang lumrah, yang wajar, yang normal, atau hal yang langka. Hal-hal yang keluar secara wajar misalkan kencing, berak, ini kan lumrah ya.
lumrah atau wajar keluar dari kubul atau dubur. Sedangkan yang langka seperti keluar kerikil. Jadi kalau ada orang sudah wudhu kok tiba-tiba dari duburnya keluar kerikil atau kelereng, kotak-kotak ya, tetap wudhunya batal. Ya, wudhunya batal walaupun itu hal yang langka. Ya. Najisan baik iku najis anane ya kahadil amsilati kaya ikilah pira-pira contoh autohiron utawa iku suci anane kadudin seperti keluarnya cacing ya. Termasuk ya berlaku hukum wudhunya batal baik itu yang keluar dari kubul maupun tubuh benda yang najis seperti kencing, berak ini kan benda yang najis atau benda itu benda yang suci ya. Seperti keluarnya kelereng kan benda suci. Ini contohnya kadudin seperti cacing ya, walaupun cacingnya itu tidak keluar semuanya. Misalkan ada orang sudah wudhu karena orang itu cacingan ya, setelah wudhunya selesai tiba-tiba ada cacing keluar separuh tubuhnya cacing. Wah, begitu ditepuk cacingnya malah itu ambles lagi masuk lagi ke dalam anus ya. Nah kalau ada kasus seperti itu wudhunya batal karena itu dianggap ada barang yang keluar dari anus walaupun yang keluar itu adalah benda yang suci ya. Ilal mania kecuali mani ya. Kalau yang keluar itu berupa mani maka wudhunya tidak batal ya. Ilal maniya kecuali mani al kharija kang metu biikhtilamin kelawan sebab bermimpi min mutawaddiin saking orang yang berwudu mumakinin kang netepi makadahu ing tempat duduke si mutawaddi minal ardi saking bumi. Jadi kecuali ya orang itu mengeluarkan mani maka dia tidak wudu ya. Dia melakukan wani dalam keadaan ya duduk yang duduknya itu menetapi tempat duduknya dan dia mengeluarkan mani itu dengan cara bermimpi ya. Maka dengan kasus seperti ini wudhunya tidak batal ya. Orang yang mimpi keluar mani dalam keadaan duduk dan duduknya itu menetapi tempat duduknya alias tidak berubah pantatnya dari posisi duduknya, ini wudhunya tidak batal. Cuma dalam hal ini memang terjadi ikhtilaf di kalangan ulama Syafi'iyah. Menurut pendapat Imam Rafi'i dan jamaah ulama yang lain termasuk Imam Al-Ghazali ya, itu memilih batal wudhunya. Kenapa? Beliau itu beralasan karena mani yang keluar itu pada umumnya bercampur dengan madhi. Sedangkan madhi ini dihukumi najis. Ya, maka ya dekat sekali keluarnya mani itu mengarah pada keluarnya madhi juga. Ya, maka ya wudhunya dianggap batal. Ya, ini sebagian ulama berhujjah seperti itu. Ya, karena memang pada umumnya mani itu keluar bersama dengan madhi ya. Walaupun hukumnya berbeda. Kalau mani itu hukumnya suci, kalau madhi hukumnya najis ya. Adapun perbedaan mani dan madhi nanti akan dibahas pada bab ya hadas besar atau pada bab menghilangkan hadas besar pada bab mandi ya. Insyaallah ya. Fala yungkidu mengko ora batalaken apa sih keluarnya mani tadi ing wudu. Jadi kalau kasus tadi orang yang keluar mani karena bermimpi dalam keadaan duduknya menetapi posisi duduknya di tanah maka tidak batal. Walaupun tadi juga ada ikhtilaf ya, ada ikhtilaf. Wal muskil ulan anapun utawi wong kang muskil. Orang muskil itu orang yang mempunyai dua jenis alat kelamin secara fisik. Memang dohirnya memang dia punya dua alat kelamin ini. Ya. Ada kelamin prianya, ada kelamin wanitanya. Ya. Bagaimana kalau orang muskil ini ya? Ya. Wal muskilan untuk wong muskil iku innama yang takidu aing pesine batal apa si wudunya si muskil.
batal bil khariji kelawan perkara kang metu min farjahi saking dua alat kelaminnya jami'an secara bersamaan. Jami'an hale ya sekabiane. Wah, ini memang ada pengecualian nih. Kalau orang muskil yang mempunyai dua alat kelamin secara fisik itu dianggap batal wudunya apabila ada sesuatu yang keluar dari dua alat kelaminnya. Berarti logikanya kalau yang keluar itu dari satu alat kelaminnya tidak dianggap membatalkan wudhu. Ya. Tapi kalau ada orang yang punya alat kelamin dua tapi yang dominan satu, berarti itu yang dominan itu yang dianggap. Ya, yang dominan yang dianggap itu yang dominan itu. Yang satu nggak fungsi, misalnya yang dianggap yang fungsi itu alat kelaminnya berarti itu. Atau mungkin kalau ada orang yang tidak punya kelamin, punyanya hanya lubang, ya lubang itu dianggap sebagai alat kelamin. Ya. Termasuk apabila ada orang yang anusnya, yang duburnya ditutup atau tertutup secara asli. Aslinya memang tertutup, nggak punya dubur. Atau memang sengaja ditutup karena alasan medis. Kemudian dibuatkan lubang pengganti ya, untuk membuang ekskresi, ya berarti itu duburnya. Ya. Kalau melakukan sesuatu ya dianggap dia melakukan najis, wudhunya batal. Walaupun lubang itu aslinya bukan dubur, tapi mungkin dubur buatan karena mungkin alasan medis ya, dia mungkin mengidap kanker dubur sehingga duburnya tidak difungsikan oleh dokter, ya ditutup, dibuatkan dubur cadangan, ya berarti itu dengan sebagai dubur. Ya. Kalau ada sesuatu yang keluar dari dubur cadangan itu ya dianggap dia melakukan najis dan wudhunya batal. Wasanilan utawi yang kedua, yang membatalkan wudhu yang kedua, iku an-naumu tidur. Jadi yang kedua itu tidur. Orang yang tidur wudhunya batal. Ala ghairi hayatil mutamakini ing atase selain keadaan tidurnya orang yang menetapi ya, posisinya. Wa fi ba'dhin nusakhil matni lan ing dalam sebagian beberapa naskah matannya kitab ziyadatun utawi tambahan minal ardi lafat atau kata minal ardi bimak atihi ya. Jadi dalam sebagian naskah kitab yang lain ada tambahan kata minal ardi bimak atihi, menetapi ya, minal ardi bumi ya, bimak atihi dengan nah, tempat duduknya ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tidurnya orang yang dalam keadaan duduk yang mana duduknya tuh ya duduknya tuh menetapi atau tetap pada posisi duduk yang pantatnya itu sama sekali tidak berubah dari bumi yang didudukinya ya, ini wudhunya tidak batal ya. Wal ardu anapun yang dimaksud lafat al ardu bumi itu laisat ora ana biqaitin kelawan batas. Jadi yang dimaksudkan bumi di sini ya tidak ada batasan. Artinya orang yang duduk di tanah atau di keramik atau di lantai tingkat atas atau dimanapun itu dihukumi duduk di bumi. Ya. Berarti kalau posisi pantatnya sama sekali tidak berubah dari tempat duduknya, ya maka wudhunya tidak batal. Ya. Tapi nanti ada kriterianya, ya, ada kriterianya. Ya. Apa kriterianya? Ini wa kharaja dan terkecualikan atau wa kharaja lan kecuali atau lan kejaba lan metu bil munamakini kelawan batas atau kadar orang yang menetapi tempat duduknya. Apa sing metu apa sing kejaba? Ma perkara selema launa malamun turu sapa siman qaidan hale wong kang lugu ya ghara mutamakinin tegese hale ora wong kang netepi ya aw nama utawa turu sapa siman qaiman hale wong kang ngadeg
Aw ala qafau utawa turu ing atase getoke si man. Walau mutamakinan lan senajan anane ya, anane si man iku mutamakinan kang netepi tempat duduke. Jadi begini, kalau tadi orang yang tidur dalam posisi menetapi tempat duduknya kan tidak batal. Ya. Tapi ini ada pengecualiannya lagi. Lah kalau dia itu ya duduknya tidak menetapi tempat duduknya, posisinya berubah, pantatnya berubah dari posisi tempat duduknya, berarti dia batal wudunya. Atau dia ya tidurnya dalam keadaan berdiri, itu malah batal wudunya. Ya, jadi orang yang tertidur dalam keadaan berdiri itu wudunya batal. Atau orang yang tertidur ya, dia walaupun duduk dan duduknya itu tidak berubah posisi pantatnya dari tempat yang didudukinya, tetapi dia ketika tertidur itu ya tengkuknya, lehernya itu bersandar pada sesuatu. Wah, wudunya dianggap batal. Ini termasuk kriteria ala kofahu. Dia tidur dengan bersandarkan pada tengkuknya, getoknya, lehernya itu batal. Maka orang yang duduknya tidak membatalkan wudhu, orang yang tidur dalam keadaan duduk yang tidak membatalkan wudhu itu harus betul-betul kepalanya tidak tersandarkan. Ya. Jadi kalau ada orang yang duduk, ya, kemudian kepalanya itu misalkan tersandarkan pada lututnya misalkan, ya, dalam keadaan kepalanya itu ditaruh di lututnya, ya itu termasuk itu ala kofahu. Ya, karena apa? Dia duduknya ya itu menyandarkan kofahu, ya, menyandarkan tengkuknya, lehernya pada sesuatu. Maka ini tidak termasuk mutamakkinin maq'adahu, tidak termasuk orang yang tertidur dalam menetapi tempat duduknya. Awas hati-hati ya. Kecuali dia tidurnya dalam keadaan duduk tegak ya, kepalanya tidak bersandar apapun. Ini mungkin yang dimaksudkan mutamakkinin maq'adahu yang tidak batal wudunya. Ya, ini mohon diingat-ingat ya, diperhatikan ya. Sebab kalau kita lihat banyak tuh ya orang yang Jumatan ya dia duduk pantatnya mungkin tidak berubah tapi kepalanya ya tersandarkan di lutut, tersandarkan di paha, tersandarkan di tembok ya. Bahkan tersandarkan di mana tiang atau apa ya, itu termasuk batal wudunya ya, batal wudunya walaupun posisi pantatnya tidak berubah pada tempat yang didudukinya ya. Semua bisa dipahami ya. Ya, baik, saya kira cukup. Kita lanjutkan pada lain waktu, yaitu hal yang batal wudu yang ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.